Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut lagi nih ketemu dengan Guru Anang. Insya Allah ini para murid-muridnya Bang Saiful sama Bang Agung sedang belajar drill menggunakan pisau raut tadi ya. Nah, baik, para pecinta silat bisa lihat tadi mereka berlatih cara penggunaannya ya, dan ini menarik kalau tadi di sesi 1 bagaimana cara menggunakannya. Sesi kedua ini kita ingin memperdalam cara melatih kecepatan drill dari langkah-langkah dan teknik-teknik penggunaan pisau raut tadi. Silakan Bang Anang untuk dilanjutkan, memberikan penjelasan pintas pada kita bagaimana proses agar kita ini bisa menguasai penggunaan pisau raut setelah dari teori yang tadi sudah disampaikan di sesi 1. Ya. Pada dasarnya gini Ustadz ya, kita pelajari itu pertama adalah di diri kita sendiri ya, bagaimana kita itu sebagai praktisi pisau raut itu bisa setenang mungkin menghadapi keadaan. Itu aja dulu pertamanya. Pertama harus tenang ya. Harus tenang. Nggak boleh nervous, nggak boleh, orang kalau udah gugup itu udah hilang semua. Udah hilang ilmu ya. Iya. Jadi harus sering lihat senjata tajam kalau gitu Bang Anang ya. Iya, meskipun puntul. Nah, kadang-kadang kan orang lihat senjata tajam itu udah down dulu ya. Sudah takut, udah lemes. Jadi syaratnya satu harus tenang, ya, biasa melihat senjata tajam. Baik, lanjut. Yang kedua yang menentukan adalah jam terbang dalam latihan. Oke, jadi jam terbang, sering latihan. Sering latihan. Karena ini untuk kita latih setengah jam sampai 1 jam aja itu sudah cukup. Sudah cukup dalam 1 hari, karena memang nggak banyak gerakan. Tapi ada yang bilang katanya kalau belajar pisau itu belum kena pisau katanya belum up-down. Ya makanya kan bener gitu. Betul. Jadi tadi dari latihan tadi termasuk yang kena-kena gitu ya. Iya. Jadi memang karena ini senjata ya, kita tidak bayangkan kalau sebilah pisau itu digunakan oleh seorang musuh ya, atau orang jahat itu. Cuma sekian senti aja udah, kita nggak ada tenaga Ustaz. Baik, oke. Jadi tadi niat dari hati, ketenangan hati. Kedua, latihan tadi, continue dari latihan kita. Ada lagi Bang Anang? Ada lagi, artinya gini, dalam menghadapi pisau itu, bagaimana ceritanya jurus kita itu bisa jalan, minimal menghindarnya. Jadi ada langkah-langkah tadi untuk menghindar dari serangan tadi ya. Jadi harus kemampuan, tidak boleh diem aja gitu ya. Jadi harus kemampuan tiba-tiba gitu ya. Baik. Oke. Baik. Kita langsung praktek ini, pengen melihat latihan dari murid-murid Bang Anang ya, dan juga diarahkan tentu oleh guru anak kita gimana cara. Silakan dilanjut. Silakan dilanjut. Set. Nah, ini dasarnya Ustaz. Ini dasar ya, ini baru dasar. Baik, dasar. Jadi mainnya adalah, nah kalau dia nggak tenang, ya cukup dulu Bang. Ini kita lihat, perhatikan tadi ya para sahabat silat. Terlihat dari Bang Iful tadi ya, gerakannya setiap serangan dari Bang Agung, coba lihat Bang Agung ya, tidak nih hati-hati nih ya. Kan banyak kejadiannya Bang ya, orang diserang, yang ditangkis adalah ininya, sehingga banyak kejadian jarinya putus, bacok tadi Bang misalnya. Ada yang begini. Nah, ini kan banyak kejadian seperti itu. Nah, kalau kita lihat tadi ini yang main adalah ini. Ya. Pisaunya. Nah, kalau salah nggak apa-apa ya, karena yang baru. Sini. Terus mana tadi Bang? Sini kalau salah. Terus gitu ya. Nah, yang main diperhatikan ini, ya. Yang main adalah selalu langkah senjatanya yang diajukan. Bukan tangannya nih. Tangannya bisa habis kita. Udah jatuh terlebih dulu seperti itu. Nah, ini cuma bagaimana mengepaskan apa bahasanya itu ya. Tadi Bang misalnya. Nah, ini kan kalau nggak pas kan bahaya. Dia nusuk kemana nyapu misalnya Ini yang bisa melatih speed ya, kecepatan, dan melatih ketepatan, presisi kalau bahasa kita ini kan presisi ya. Jadi pas. Kalau nggak pas ya, misalnya gini, ininya di sini, lantar di sini ya. Misalnya ini cepet banget. Cepet. Tuh, kadang-kadang nggak pas kalau kita nggak latihan, maka harus melihat presisi ya Bang ya. Di mana ngepasinnya itu salah satu belajarnya tuh. Jadi gini, karena ini tadi saya sebutkan, ini adalah gerbangnya. Nah, gerbangnya. Ini gerbangnya. Jadi kapan kita menghindar? Ketika ini beradu. Jadi pas dia masuk itu ini beradu Ustaz nih. Jadi diperasakan di sininya adalah dia ini berarti ini nggak boleh buka. Nggak boleh ini. Gitu. Jadi harus jaga. Anda ini salah Ustaz, ini gerbang kedua. Anda ini kena.
Ini ketiga. Ketiga. Baru di situ. Tapi biasanya kita lihat perhatikan pisau ini hampir menyentuh gitu ya. Hampir menyentuh. Itu kita bergerak. Berarti tipis sekali. Tipis. Itu jarak Sekarang sini. ininya tuh ya. Tuh. Hmm. Jadi pas dia masuk, Nah. Oke. artinya yang diperhatikan bilahnya. Baik. Jadi ini berapa? Perhatikan jangan jaraknya bukan jauh ya. Jadi ini tipis Bukan ya. tipis. Tipis nih dia. Tipis, gitu bang. Maaf. Iya. Nah, punten lah enak di sini. Jadi bukan main pukul punten ya, Iya. Bang ya. Jadi bukan main pukul begini ya. Jauh begini Nah. bukan ya. Tipis dia. Jadi mainnya adalah masya Allah tipis sekali ini. Iya. Ya. Gitu. Ya. Karena ketika kita ditepis sama dia, masuk gong, ini ditepis nih kirinya. Nah, tuh. Oh, iya kalau dia jauh nih. Nah, kalau Nih, kita kalau jauh- dia jauh nih, coba Bang. Nah. Nah, ini udah di tepi sama lawan ya. Ini masuk pasti. Kirinya ini. Gitu. Dan memang harus cepat dan segera. Segera antisipasi sih. Makanya Karena kalau kalau tidak kan dia akan cepat model tusuk Iya. orang marah misalnya Iya. kan gitu ya. Orang marah kan biasanya wah, dak, kan begitu Ah. ya. Atau nih gaya orang tawuran. Punten ya. Iya. Nah, kan Ya, dia tawuran kita- kan begitu. kita kasih ini, ya, ya. udah. Menarik Artinya ya. jangan pernah ambil risiko dengan senjata dengan tangan kosong. Baik. Jadi menghindari itu. Jadi senjata adalah lawannya. Senjata lawannya senjata. Jadi jangan ada kan kadang-kadang baru belajar nih, Bang, gimana caranya menangani Pisau. pisau dengan tangan kosong, Bang. Itu kan tingkatannya sudah level. Iya. Ya. Harusnya senjata dengan Senjata dengan senjata seimbang. baik. Oke. Baik, silakan lagi coba drillnya Drillnya, atau silakan. pakai senjata yang lain juga boleh ya. Golok. Nah, misalnya diserang dengan golok misalnya, ya. Ya, masuk, set 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 masuk. Oke. Oke, gitu ya cara. Nah, kira-kira finishingnya, mungkin bisa dilengkapi. Abang Bisa. Nipul atau Ya, Bang Anang, finishing. Tadi kan cara latihan drill, kecepatan, ya terus dilatih. Ya, siap. Finishing dari Nafsu sebuah Ya, serangan menghabisi, yang ya. Ya. harapannya orang menyerang kan nggak cuma sekali nih. Hmm. Ya. Dimana kalau serangan itu biar tidak berulang. Iya. Misalnya punten, maksudnya 2 kali itu saya kan begitu tuh. Orang nyerang kan biasanya Oh. misalnya ya. begitu tuh. Asal Ya. masuk. Ya, asal masuk dengan serangan bertubi-tubi. Ya, silakan. Nah, ini sudah langsung Masuk. finishing, masuk, habis ya. Jadi memang kecepatan, ketepatan ya. Iya. Dan dilanjutkan dengan gerakan finishing jurus yang bisa melumpuhkan Iya. dari lawan. Jadi wah itu mah pelan-pelan, kadang-kadang ada orang begitu kan pelan-pelan teorinya, kalau cepet banget gimana kan gitu. Nah sekarang coba apa kayak tadi finishingnya kan dengan cepat. Nah jadi finishingnya itu tadi, jadi harus memang kita harus melatih orang cepat, kita juga semakin cepat gitu ya. Iya. Nah, ya. Eh, Dengan langkah yang tepat. dengan langkah yang tepat. Kuncinya di ketenangan, Ustaz. Nah. Karena gini, begitu kita lihat di mana sih senjata lawan sikapnya, Iya, kita di sini gitu. sudah di situ ya, siap. Jadi ini mohon maaf, Hah. bukan kayak di film-film ya Bang. Iya, Kalau enggak. film-film kan begini nih Bang. Iya. Orang mau berantem pun gaya-gaya dulu, Ah, iya, nggak iya. pakai begini ya, itu kan di film ya. Iya. Kalau kita enggak, jadi kalau cerita bagaimana kalau kita bisa cepat mengantisipasi, kita lihat gerakan dia. Jadi kalau kita udah di sini, Iya. lihat gerakan dia tuh, hah, Oh, jadi posisinya santai aja gini iya, ya. santai. Kuda-kudanya jadi jaga gerbang tadi, Iya. gerbang 1, 2, 3 tadi. Tiga. Posisi adalah posisi santai. Karena kebanyakan kalau orang diserang itu dia mundur, Ustaz. Iya, rata-rata. Mundur, Ya. Ya. gitu. Kita malah menghindarnya maju. Kalau majunya, Oh, langkahnya maju. Oke. nah ini artinya ketika kita menambahkan speed, Ya. menambahkan speed itu, Itu bikin lawan juga nervous ya. nah, dan Dikira itu sebenarnya sudah tidak defense, Iya. sudah serang menyerang. menyerang kalau begitu. Gitu. Cuman memang Hmm. tidak keluar dari kaidah, Oke. karena melihat senjata dia lebih besar, Ustaz, Ah. gitu. Senjata lebih besar, dia bermain cepat, lagi dia bermain cepat. Wah, kita harus lebih cepat mengantisipasi. Kalau punten nih Bang, tadi kan serangan dari depan. Misalnya kita lagi jalan,
Aplikasinya kira-kira gimana? Misalnya Bang Anang lagi jalan, tiba-tiba musuhnya dari belakang misalnya. Oh, dari belakang. Bentuk serangannya. Iya. Ya. Biasa. Kan Ya, kita namanya biasanya orang curang kan macam-macam nih. Iya, begal. Ya, Begal atau gitu ya. Bacok apa? Iya, bacok. Nah, ya. Jadi tetap langkahnya langsung model Ini putaran ya. Iya. Gitu ya. Oke. Cuma memang ngepasinya tadi tuh, Pak. Ngepasinya ya. Iya. Karena harus apa itu namanya punya insting atau punya. Nah, kalau ini belum ngunci, ini ngunci Ustaz. Oh, itu malah ngunci. Kalau iya ke belakang gini posisi ngunci. Jadi kalau Ya. dia main ngunci Ustaz, Ya. ini main set, kita main kunci sekarang. Oh, main kunci berarti dibalik ya? Dibalik. Oh, punten. Gitu. Punten tadi. Oh, jadi kalau Ini main kunci kunci. mainnya di sini. Iya. Ya, Jadi- ya, ya, ya. Ah, gitu. Di sini Ustaz. Oh, jadi masuk. Ini langsung nih. Pegang dah. Oh. Tuh, bawa pulang Ustaz. Bawa pulang. Selesai urusan ya. Bawa pulang tuh. Oke. Baik, luar biasa. Bang Anang, ya ada Bang Agung, ada Bang Ipul ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak ilmunya Tuan Guru Anang. Sama-sama. Nah, ini hanya istilahnya pembuka saja. Ya. Para guru, para peserta silat semuanya ya yang ingin memperdalam belajar pisau raut bisa langsung pada beliau Bang Guru Anang ada Insyaallah, di siap. Tanah Abangnya di mana ya, Bang? Di Masjid Al-Makmur Ustaz. Langsung di Masjid Al-Makmur Tanah Abang belajarnya. Nanti KSD juga demikian, insya Allah akan membuat workshop pisau raut yang akan dipimpin oleh beliau, dilatih oleh beliau. Silakan nanti berduyun-duyun di mana saja boleh belajar ya. Amin, Datang amin, insya Allah. karena kalau belajar online itu hanya kulit-kulitnya saja. Insya Allah kalau langsung ketemu, wah dapatnya sampai isi-isinya insya Allah. Dan terus berdalam sampai belajar itu nggak nanggung-nanggung. Kalau nanggung-nanggung, bisanya nanggung-nanggung, penggunanya juga nanggung-nanggung ya, Bang. Iya, betul. Kalau sampai mendalam, sampai isi-isinya insya Allah berkah tentu, ada gurunya, Amin. kemudian ilmu yang didapat utuh, Amin. dan insya Allah bisa disiarkan juga secara utuh, bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, sahabat silat di mana saja, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa subscribe, ya, like, dan juga share untuk kemanfaatan kita berada di mana pun berada. Sekali lagi kita pamit bareng-bareng, Bang Iya. Purana, Bang Ipul, Bang Agung, terima kasih. Ini ada Bang Segi, satu lagi Bang Haji. Bang Haji. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi udah kita ikutin ya wawancaranya sekalian juga tadi tentang penjabaran sedikit materi tentang pisau raut ya oleh Bang Anang sendiri dan teman-teman dari Sekelabang serta dari Ustadz Herman. Sedikit tambahan mungkin Bang Anang mau tambah sesuatu tentang materi pisau raut ini Bang Anang yang nanti akan diadakan workshop di Kampung Silat Jampang. Iya. Terima kasih Bang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar pemberitahuan ya, insya Allah perguruan silat Siklabang akan membuka workshop kembali tentang pisau raut. Direncanakan pada tanggal 11 atau 12, tepatnya di Kampung Silat Jampang. Itu nanti tinggal perguruan kita itu menunggu konfirmasi aja dari Ustadz Herman atau Bang Segi, itu aja Bang. Nah, saya berharap yang ingin belajar atau mengetahui aplikasi pisau raut, karena ini pisau senjata Indonesia ya, pisau tradisional senjata Indonesia. Sebenarnya umumnya Bang Haji, sebenarnya ini pisau umum, cuman karena sekarang mungkin agak langka ya, jadi khusus gitu, jadi semacam senjata rahasia gitu. Padahal dulu umum sekali. Nah, untuk para pesilat yang ingin mengetahui aplikasi pisau raut, karena pisau raut itu satu jenis pisau senjata yang secara tidak sengaja tuh dibuat, memang bilahnya tuh luar biasa ya, tidak seperti senjata yang belati. Karena pisau raut ini digunakan selain untuk kayu dan bambu itu untuk tulang dan tanduk. Artinya ketajaman dan kekerasannya itu sudah teruji. Tapi murah meriah, nggak seperti pisau yang lain gitu Bang Haji. Itu aja dari saya Bang Haji. Kalau boleh tahu nih, kita informasiin lagi Bang Anang. Yang buat yang ingin ikut workshop nanti, syaratnya apa sih Bang Anang? Kalau buat ikut workshop ini nanti? Ya, seperti biasa ya. Syaratnya mungkin
nanti ada pendaftaran Bang Haji tuh. Pendaftaran. Iya, ada pendaftaran. Terusnya nanti juga saya siapkan dami tuh. Pisau raut. Kalau yang satu paket itu satu pasang ya, jadi satu pisau belati dari kayu jati itu. Terus pisau raut dari kayu jati juga gitu. Pesawat itu. Yang kedua, ini kan defense. Jadi senjata untuk bertahan ya, bukan untuk menyerang gitu ya. Artinya yang kita kenal selama ini kan ilmu bela diri itu artinya ilmu membela diri, artinya ada serangan dari luar gitu. Saya rasa untuk mempelajari pisau raut ini nggak ada salahnya, karena memang salah satu senjata defense yang bagus itu Bang Haji. Oke. Berarti syaratnya pendaftaran. Yang paling utama apa Bang Anang? Muslim. Muslim, iya. Ya, yang penting Muslim ya Bang Anang. Oke, kalau gitu kita akhiri aja video kali ini. Buat teman-teman, makasih yang udah menonton video ini. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Oke, segitu aja dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.